Halo, ketemu lagi. Kita akan membahas lanjutan dari tentang anjak piutang. Jadi sebelumnya, di materi sebelumnya saya juga pernah membahas sekilas tentang anjak piutang, cuman kali ini akan lebih detail lagi kita bahas tentang anjak piutang. Oke, tanpa panjang lebar kita mulai diskusinya. Silakan masuk kelas. Oke, anjak piutang. Nah, di sini saya menggunakan mungkin saya nggak tahu ya, ini referensinya lama atau tetap lama ini atau mungkin ada yang terbaru. Saya mohon maaf kalau seumpama ini referensinya lama. Jadi referensi yang saya gunakan adalah berdasarkan Kemenko nomor 1251 di mana Desember 988, lama sekali ya. Sepertinya ada yang baru saya mungkin saya yang terlambat untuk informasi pembaruan ini ya, pembaruan tentang referensi tentang anjak piutang ini. Jadi anjak piutang itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan, ya. Pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Jadi intinya itu adalah jual beli piutang. Jadi kalau kita melihat sedikit referensi piutang yang posisinya ada di posisi aktiva sini ya. Nah, ini kalau terlalu tinggi piutangnya itu juga tidak baik. Dan apalagi piutang itu juga rawan. Rawan apa? Rawan tak tertagih. Nah, kalau tidak tertagih, otomatis perusahaan akan mengalihkan piutang tersebut ke akun lain, ya akunnya itu adalah piutang tak tertagih, dan piutang tak tertagih itu akan menjadi kerugian dari perusahaan itu sendiri. Makanya daripada itu ada satu jenis transaksi yang disebut dengan anjak piutang, dengan harapan pastinya perusahaan-perusahaan itu bisa meminimalisir piutang-piutang yang tidak tertagih. Nah, perbedaan anjak piutang dengan pinjaman itu adalah kalau anjak piutang adalah nilai piutangnya itu bukan kelayakan kredit perusahaan, gitu ya. Kemudian anjak piutang itu adalah bukan satu pinjaman, melainkan pembelian. Pembelian apa? Pembelian aset dari piutang itu sendiri. Kan aset tadi yang saya contohkan tadi itu ya, piutang kan ada di sini, kan masuk aktif kan bagian dari aset. Tetapi ya itu tadi, karena piutang apabila terlalu banyak, ada kemungkinan besar tidak tertagih. Nah, makanya daripada itu untuk meminimalisir itu ada opsi yaitu melakukan anjak piutang. Kemudian pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang itu melibatkan tiga pihak. Apa saja? Nah, tiga pihak tersebut itu adalah yang pertama adalah pemilik asetnya atau pemilik piutangnya. Kedua adalah perusahaan anjak piutangnya yang memiliki piutang gitu ya, atau perusahaannya. Yang ketiga adalah perusahaan atau debiturnya atau yang hutang ya. Jadi ada tiga. Jadi di sini ada yang hutang, ada yang pemilik utang, kemudian ada perusahaan anjak piutangnya. Nah, disinilah nanti terjadi satu kegiatan di mana yang berhubungan dengan transaksi anjak piutang. Oke. Nah, apabila kita lihat dari jenis-jenisnya, anjak piutang itu ada beberapa. Kita lihat dari berdasarkan pelayanannya, pemberitahuan, wilayah, dan tanggung jawabnya. Kita bahas satu persatu. Apabila kita lihat berdasarkan layanannya, gitu ya, ada beberapa layanan anjak piutang. Yang pertama adalah full service factoring, yaitu pemberian jasa secara menyeluruh, jasa pembiayaan, non pembiayaan yang menanggung resiko ya, resiko ini ditanggung terhadap kredit yang macet atau piutang tak tertagihnya. Jadi ini semua ditanggung oleh perusahaannya, perusahaan yang memang membeli anjak piutang tadi itu. Nah, dengan harapan nanti pasti perusahaannya, jadi perusahaan yang ini tadi itu, yang perusahaan yang pemilik ini bukan ini ya, piutangnya, pemilik piutangnya ini nanti menagihnya, yang menagih adalah perusahaannya, entah itu menyita aset dan lain sebagainya. Ini adalah yang melakukan perusahaannya terhadap yang memiliki hutang tadi itu. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Itu full. Kemudian ada bulk factoring, yaitu jasa pembiayaan dan pemberitahuan. Jadi cuman pemberitahuan saat jatuh tempo. Jadi
yang nagih ini adalah perusahaannya, perusahaan yang membeli atau memiliki anjak piutangnya. Kemudian ada layanan lagi maturity factoring, ya, pengurusan penjualan, penagihan piutang, serta proteksi atas tagihan biaya jasa dalam bentuk persentase. Nah, ini ada nanti selain melakukan apa ya, penagihan, kemudian proteksi atas tagihannya apabila tidak tertagih atau mungkin juga tertagih, dan semuanya atas layanan ini ada biaya jasanya. Nah, otomatis pasti naik biayanya dari nilai piutang itu sendiri. Nah, itu layanannya. Kemudian ada resource factoring. Jadi semua jasa anjak piutang itu tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih. Ya, ada resource factoring, ada invoice discounting. Jadi fasilitas jasa hanyalah untuk berbentuk pembiayaan anjak piutang, ya. Jadi fasilitas jasanya saja. Kemudian ada juga undisclosed factoring. Jadi proteksi terhadap kemacetan pelunasan piutang sampai dengan persentase tertentu. Jadi pada saat nilai-nilai tertentu itu ada apa namanya, ada proteksinya, ya, gitu ya, terhadap jumlah faktur yang telah disetujui. Kemudian ada layanan juga advance payment, di mana transaksi pengalihan piutangnya itu jumlah pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan besarnya sekitar 80% dari nilai faktur. Apabila kita ilustrasikan seperti ini contohnya. Jadi di sini kalau tadi saya gambarkan ini kan yang apa namanya, pembelinya, ya. Ini perusahaan anjak piutangnya. Kemudian ini yang punya piutang, kemudian sorry. Sorry, bukan ini, ya. Suppliernya ini adalah yang memiliki piutangnya, kemudian customernya, kemudian perusahaan anjak piutangnya ini adalah anjak piutangnya ini yang ya, ini yang melakukan hutangnya. Nah, ini nanti perusahaan anjak piutangnya yang melakukan penagihan. Jadi penjualnya atau pemilik piutangnya sudah lepas. Nah, ini yang model disclosed factoring. Ada yang undisclosed, nah, karakteristiknya seperti ini. Perbedaannya adalah kalau ini lepas penjualnya, kalau di sini penjualnya tidak lepas. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Ini jenis pemberitahuannya apabila kita lihat dari jenis pemberitahuannya. Apabila kita lihat dari jenis wilayahnya, ya, ini ada yang domestik, ada yang internasional. Kalau internasional biasanya pembiayaan fasilitas ekspor import. Nah, ini ada yang namanya juga LC, Letter of Credit. Nanti akan kita bahas tersendiri untuk penggunaan atau penjelasan tentang LC itu sendiri. Nah, apabila kita lihat dari tanggung jawabnya, ada with recourse, ada yang without recourse. Apa itu? Kalau with recourse itu adalah piutang tak tertagihnya tetap menjadi tanggung jawab krediturnya. Gitu, ya. Apabila without recourse itu adalah piutang tak tertagihnya menjadi tanggung jawab perusahaan anjak piutang. Jadi apabila ada sesuatu antara pemilik piutang, kemudian hutang, kemudian perusahaan anjak piutangnya, ini kalau with recourse, ini berarti kalau ada yang tak tertagih tetap menjadi tanggung jawabnya pemilik piutangnya. Tetapi apabila without recourse, ya, without recourse. Nah, without recourse ini apabila ada yang tidak tertagih, maka itu akan menjadi tanggung jawab perusahaan anjak piutangnya. Nah, itu entah bagaimana nanti dilakukan penyitaan dan lain sebagainya terhadap perusahaan yang melakukan hutang ini. Nah, itu akan menjadi tanggung jawab penuh dari perusahaan anjak piutang. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin selain dari 4 poin tadi itu yang bisa kita lihat, yaitu adalah jasa-jasa dari anjak piutang. Jadi selepas dari melakukan apa namanya transaksi dari pembelian anjak piutang sendiri itu atau mungkin pembelian piutang itu sendiri, ada beberapa jasa yang bisa dilakukan oleh perusahaan anjak piutang, yaitu adalah jasa pembiayaan, di mana pembayaran jasa, ya. Jasa dilakukan di muka sesuai dengan kontrak perjanjian antara kreditur dan perusahaan anjak piutang. Kreditur ini adalah yang punya piutangnya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada jasa-jasa pembiayaan yang lainnya seperti analisis kelayakan suatu kredit, melakukan administrasi kredit, pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya, dan perlindungan terhadap suatu risiko kredit. Ini adalah jenis-jenis jasa lain yang memang bisa dilakukan oleh perusahaan anjak piutang. Nah,
Kira-kira itulah yang perlu saya tambahkan di pembahasan tentang anjak piutang. Jadi anjak piutang itu tidak hanya cuma simpel pembelian piutang itu sendiri oleh perusahaan anjak piutang, tetapi bisa beberapa hal, yaitu jasa-jasa yang memang berupa pembiayaan atas kontrak sesuai dengan perjanjiannya, kemudian non pembiayaan, non financing service. Nah, kira-kira itu yang perlu saya sampaikan di dalam materi yang kali ini, yang membahas lebih lagi tentang anjak piutang. Atau mungkin kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kira-kira itu dulu yang perlu saya tambahkan yang pembahasan tentang anjak piutang. Saya akhiri, terima kasih.